Bermula dari kekerasan dalam rumah tangga, Panca kini juga menjadi terduga pelaku pembunuhan terhadap 4 anak kandungnya yang masih berusia 6, 4, 3, dan 1 tahun. Polisi masih mendalami motif kasus ini, namun publik bertanya-tanya, mengapa pelaku sampai tega melakukan perbuatan tersebut dan berujung dengan percobaan bunuh diri. Kita akan berbincang dengan sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rahmat Hidayat. Pak Rahmat, selamat malam. Selamat malam. Pak Rahmat, sebelum terjadi KDRT, pengakuan warga, mereka tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Panca dan istrinya dikenal sebagai pribadi yang memang relatif tertutup di komunitas ini. Tapi untuk di awal sendiri, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, sebelum saya menjelaskan, mencoba mengidentifikasi latar belakang atau faktor motif kasus ini, saya kira kasus ini adalah kasus kriminal yang sangat besar ya dampaknya, dan korbannya juga 4 sekaligus gitu ya. Tidak 1 orang, 2 orang, tapi 4 sekaligus, dan mereka adalah anak-anak kecil yang memang masih dalam usia perlindungan begitu ya. Jadi saya kira kasus ini relatif sangat besar di dua atau 3 tahun terakhir lah ya, yang mencuat dan memberikan perhatian kepada publik. Nah, dalam kapasitas saya sebagai sosiolog, saya mencoba mengidentifikasi tiga faktor ya, 3 dimensi dari kasus ini. Pertama ada dimensi psikologis, yang kedua ada dimensi sosiologis, dan ketiga ada dimensi ekonomis begitu ya. Aspek atau dimensi psikologis apa? Ini menunjuk kepada aspek apa, mental gitu ya, personality, kepribadian, kemudian tekanan dalam bentuk stres ya, stres, depresi, frustasi dari pelaku P gitu ya, yang mana menerima dan menghadapi beban ya, beban kehidupan, kemudian tekanan ekonomi juga ada, dan yang paling penting sebenarnya adalah tekanan atau stres karena P punya relasi yang tidak baik dengan istrinya gitu ya. Jadi sebelum kasus ini kan sebenarnya ada riwayat terkait dengan KDRT gitu ya. Artinya sebenarnya bahwa relasi, hubungan sosial, interaksi antara pelaku P dengan istrinya ini sebenarnya dalam keadaan yang tidak baik sebenarnya, yang memburuk lah kira-kira begitu ya. Nah ini yang kemudian berakumulasi dengan aspek yang kedua. Aspek yang kedua apa? Adalah aspek psikologis, aspek sosiologis maksud saya ya. Apa aspek sosiologis itu? Itu terkait dengan eh, bagaimana integrasi, bagaimana ada 4 indikator ya kalau dalam aspek sosiologis. Pertama adalah bagaimana terkait dengan attachment, kemudian involvement, kemudian terkait dengan belief, dan terkait dengan komitmen di dalam keluarga tersebut gitu ya. Nah, di antara 4 elemen dari aspek sosiologis yang ada di keluarga P ini, itu saya melihat dalam kondisi yang sangat buruk begitu ya. Misalnya apa? Terkait dengan keterikatan antara P dengan istrinya itu juga tidak baik begitu ya. Dengan anak gitu ya, hubungannya juga dalam kondisi yang juga tidak baik-baik saja gitu ya. Kepercayaan, komitmen, kemudian apa namanya, kelekatan satu dengan yang lain yang menyebabkan itu juga menjadi longgar gitu ya. Ditambah dengan integrasi dengan tetangga itu tidak baik sebenarnya begitu ya. Jadi kalau berdasarkan cerita dari ketua RT, dari tetangga itu, mereka itu selama beberapa tahun mengontrak di situ, itu mereka tidak terlalu dekat gitu ya, tidak terlalu dekat, cuma say hello gitu kan. Terus lebih banyak di rumah istrinya, apalagi istrinya selama sebelumnya bekerja gitu ya, tapi 5 bulan terakhir itu apa namanya, tidak bekerja dan lebih banyak di rumah. Ini menunjukkan sebenarnya mereka tidak terlalu guyup, tidak terlalu dekat dengan tetangga sekitarnya gitu ya. Yang mana hubungan interaksi ini dengan tetangga itu sangat penting juga gitu ya, yang mempengaruhi perilaku P tadi. Kalau anak-anaknya kan mereka biasa main ya, biasa main di dekat rumah, kemudian ketemu dengan orang-orang. Nah, tapi orang tuanya ini kan tidak sedekat dengan anak-anak ya berinteraksi itu. Nah, yang ketiga adalah ini yang juga aspek yang tidak kalah pentingnya gitu ya. Aspek apa? Ekonomi. Nah, ini yang kita dapat laporan dari beberapa sumber, misalnya istrinya 5 bulan terakhir tidak bekerja, suaminya juga P dalam kondisi yang tidak bekerja dalam kondisi yang baik pekerjaannya. Mereka beban ekonomi banyak gitu kan, mengontrak tunggakan beberapa bulan, dan itu kontrakannya sebenarnya juga relatif lebih bagus ya. Itu kan biayanya juga sewanya nggak murah sebenarnya karena masih bangunan baru gitu kan di daerah Jagakarsa kan, itu kan lumayan lah ya, kelas lumayan lah gitu ya. Jadi
Bisa dibayangkan beban ekonomi anaknya 4, kemudian kehidupan sehari-hari, biaya operasional, biaya makan dan seterusnya gitu ya. Ini yang kemudian tekanan ekonomi ini berakumulasi gitu ya, berakumulasi menumpuk menjadi gunung es yang dihadapi oleh P gitu ya. Ketika dia juga berhadapan dengan istrinya yang tidak baik-baik saja, dengan ada cemburu lah dan seterusnya gitu ya. Nah, pada saat kondisi itu yang semakin memuncak, menekan gitu ya, P mengalami kondisi yang saya sebut sebagai disorientasi sosial gitu ya. Jadi kehilangan orientasinya gitu. Istrinya bermasalah, dengan istri bermasalah, dengan ekonomi juga bermasalah, dengan tetangga juga punya beban hutang ekonomi dan seterusnya. Maka itu memuncak gitu ya. Memuncak, kemudian melihat anak-anak ada di situ gitu ya. Maka itu dia mengalami kehilangan nalarnya ya. Udah kehilangan, udah mati, rasionalitas sudah hilang lah gitu ya. Jadi menemukan anak menjadi objek gitu ya, menjadi objek yang kemudian disitulah kekerasan itu berlangsung begitu ya. Ya. Dan itu dianggap sebagai upaya melampiaskan dari tekanan, stres, depresi, mentalitas gitu ya, yang tanpa disadari itu korbannya adalah anak kandung mereka, anak kandung P itu gitu loh. Dan celakanya, ini juga menjadi ironisnya, kasus ini menjadi lebih ironis karena celakanya adalah pelaku P itu mencoba untuk bunuh diri, gitu kan, tapi tidak berhasil. Jadi ini bisa dibayangkan betapa rumitnya, betapa kompleksnya kehidupan B ini gitu. Kalau misalnya kondisinya mungkin tekanan ekonomi, tekanan stres sosialnya tidak terlalu tinggi, mungkin bisa bisa dianalogikan korbannya mungkin tidak banyak, jadi hanya tidak sampai 4 gitu kan. Tapi dengan korban yang sangat banyak 4 orang ini menunjukkan bahwa sebenarnya konteks sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga mereka itu menjadi kondisi yang sangat buruk sebenarnya begitu ya. Jadi saya bayangkan ini adalah sebuah kondisi yang sangat kompleks, tidak juga langsung secara instan bahwa ini karena cemburu dan enggak, tapi ini ada proses riwayat sebelumnya gitu loh. Ada riwayat tindakan sebelumnya gitu. Jadi kira-kira saya melihatnya seperti itu ya. Baik, karena ini tadi Pak Rahmat mengatakan ini cukup rumit, kompleks, dan ada proses. Artinya kan tidak hanya 1 atau 2 hari sehingga kemudian akhirnya pelaku bertindak keji begitu ya, tega membunuh keempat anaknya. Kita berbicara mengenai relasi, ketika memang pelaku dan keluarganya cenderung tertutup di komunitasnya, tapi kan ada peran keluarga juga di sana. Apakah kemudian ada abai di sana peran keluarga atau memang ada kurang sensitivitas dari komunitas atau masyarakat di sekitar sehingga mungkin saja jika ini lebih awal dimitigasi, ditolong tanda kutip gitu ya Pak Rahmat, sehingga bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena sebelumnya juga sudah ada laporan mengenai KDRT. Ya, tadi yang saya sampaikan di 4 elemen dalam dimensi sosiologis itu ada attachment ya, ada involvement. Attachment itu bagaimana keluarga intinya P ini dengan keluarga besarnya gitu ya, baik dari istrinya maupun dari keluarga P-nya itu sendiri. Kalau hubungannya kuat, kalau attachment dan involvementnya kuat dengan keluarga besarnya, keluarga luasnya baik keluarga istri dan keluarga pelaku P itu kejadian ini relatif tidak akan terjadi. Ditambah involvement dengan attachment dengan lingkungan sekitar kuat, itu relatif bisa mencegah kasus ini terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya attachment, ya, keterikatan, kemudian involvement, kelekatan dengan keluarga besar dan masyarakat itu longgar. Jadi bisa dibayangkan di keluarga mereka longgar, gitu ya. Longgar itu artinya bahwa ya rutinitas biasa sebagai kepala keluarga, sebagai istri, tapi rutin dihadapi dengan cekcok, tekanan KDRT, stres ekonomi gitu ya. Tapi dia dengan keluarga besar juga nggak baik. Ditambah dengan kehidupan ketetanggaan juga nggak baik. Jadi hanya sebatas say hello gitu kan, nggak berbaur, nggak apa. Nah itu yang membuat dari segi sosiologisnya itu keluarga ini keluarga yang bermasalah sebenarnya gitu ya. Menunjukkan bahwa kontribusi keluarga yang tidak baik dengan keluarga besar dengan aspek ketetanggaannya itu berkontribusi menyebabkan konflik ini berlangsung gitu loh. Jadi ada aspek yang internal di keluarga mereka ditambah dengan aspek eksternal dari keluarga mereka. Ini yang kemudian kasusnya berkelindan gitu ya. Dan puncak gunung esnya tadi, tindakan-tindakan kriminalitas itu secara sosiologis itu tidak hanya semata-mata oleh kasus
disebabkan oleh faktor yang tunggal, tapi harus dijelaskan juga lebih komprehensif pendekatannya, konteks masyarakatnya, konteks budayanya misalnya, konteks ekonomi gitu ya. Maka menurut saya ini harus hati-hati, dan kepolisian jangan tersimplifikasi menyebabkan kasus ini hanya dari satu faktor begitu ya. Itu menurut saya lebih penting di situ. Karena menyebutkan juga pihak kepolisian, publik bertanya-tanya ketika sudah ada laporan mengenai KDRT, tapi kemudian langkahnya dianggap kurang gitu dari pihak kepolisian untuk memitigasi, sehingga ini kemudian berujung kepada kasus pembunuhan. Menurut Anda apakah memang perangkat kepolisian kita, karena kita tahu bahkan ada Babinsa begitu ya yang ada di tengah-tengah masyarakat, apakah memang kurang sensitif mengabaikan kasus-kasus seperti ini, karena kan KDRT ini terkadang memang tidak terlalu terlihat di luar, tetapi dalam relasi di dalam keluarga dampaknya luar biasa. Iya, kasus-kasus KDRT ini kan sering dianggap hanya sebatas domestik ya, domestifikasi lah di keluarga yang, tapi justru seringkali karena diabaikan, domestifikasi itu bisa merembet kepada menjadi eskalasi yang lebih luas ya. Kasus-kasus pembunuhan, kemudian mutilasi dan seterusnya begitu ya, secara kriminal gitu ya. Nah, yang menjadi harusnya respon lebih cepat, betul bahwa ini sebenarnya kepolisian ini juga menjadi kritik ya, kritik kepada kepolisian ya, untuk mencoba menyediakan satu formulasi atau satu mekanisme pengaduan yang lebih cepat, responsif, atau berkoordinasi dengan stakeholder, tokoh-tokoh lokal gitu ya, tokoh-tokoh lokal, tokoh masyarakat, RT atau RW di sana yang lebih langsung berhadapan dengan masyarakat ya, begitu sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya awalnya kan dihadapi oleh Polsek ya. Nah, mungkin Polsek menganggap bahwa ini adalah ya urusan yang biasa, dan kemarin juga sebelumnya kan udah difasilitasi oleh ketua RT di sana ya, minta maaf, katanya memberikan saran, masukan, nasihat, agar minta maaf ke istri dan seterusnya, ya dianggap selesai gitu kan. Ternyata tidak juga kan, artinya sebenarnya tadi ini ada eskalasi yang terus bisa berkembang begitu kan, karena yang namanya KDRT gitu ya, itu tidak hanya semata-mata soal domestifikasi, tapi ini juga terkait dengan konteks yang lebih luas gitu ya, konteks masyarakat, tekanan, beban gitu ya, ada eksternalisasi lah di situlah gitu ya. Jadi menurut saya ini kepolisian harus memberikan semacam satu mekanisme atau formulasi gitu ya, di luar pola yang ada, untuk lebih responsif, lebih cepat gitu ya, dalam bentuk misalnya mengadakan koordinasi-koordinasi atau forum-forum jejaring-jejaring yang sifatnya formal maupun informal dengan tokoh-tokoh masyarakat di RT atau RW gitu ya. Pada level yang lebih ini ya, misalnya di level Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan dengan kapolsek-kapolseknya, kapolsek-kapolsek dengan tokoh masyarakat. Jadi mekanismenya mekanisme yang lebih lokal gitu ya, tidak terlalu luas, sehingga kenapa lebih efektif lokal, karena dia bisa langsung masuk ke masyarakat gitu kan. Karena bahaya kalau kasus ini kemudian tidak dilihat sebagai satu pelajaran untuk penanganan mekanisme kontrol dari aparat, ini saya kira akan menjadi catatan kelam gitu Baik. ya pada konteks masyarakat ke depannya gitu ya. Karena tadi keluarga menganggap ini hal yang biasa, selesai, tapi sebenarnya enggak juga gitu ya. Nah, harusnya memang dari beberapa laporan kan harusnya memang polisi bisa lebih cepat ya. Tadi ada mitigasi yang lebih responsif, tapi ternyata tidak. Jadi menurut saya menjadi harus catatan ke depan bahwa polisi harus mengambil satu mekanisme yang lebih terobosan lah seperti itu. Baik, catatan bagi kita semua juga masyarakat untuk lebih sensitif untuk kasus-kasus KDRT seperti ini. Terima kasih sekali lagi sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta Pak Rahmat Hidayat. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.